Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Kemarin anak-anak sudah belajar di tema 5, subtema 4 dan pembelajaran yang pertama. Oke, untuk hari ini anak-anak akan belajar di tema 5, subtema 4 dan pembelajaran yang kedua. Oke, sebelum anak-anak belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya. Ustadz pimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke anak-anak, setelah kita berdoa, anak-anak siapkan peralatan belajarnya ya, seperti buku tematik, buku tulis, pensil dan penghapusnya ya. Dan sekarang anak-anak buka buku tematiknya halaman 188. Di situ ada suatu bacaan ya tentang kerja bakti di lingkungan masyarakat ya. Anak-anak cermati bacaannya. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Ini adalah gambar atau ilustrasinya ya. Ada seorang kepala desa yang memberikan instruksi kepada warganya ya. Masih di halaman 188 ya anak-anak. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ini adalah tujuan kepala desa mengumpulkan warganya ya, untuk melakukan kerja bakti yang bertujuan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir ya. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu ini adalah membersihkan saluran air dan bantaran sungai. Ini adalah pekerjaan yang bisa mereka lakukan ya saat kerja bakti. Kemudian yang kedua, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang. Lanjut, ini yang ketiga, membersihkan sampah di jalan desa. Ini adalah beberapa pekerjaan ya yang bisa mereka lakukan saat mereka melakukan kerja bakti ya. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah ilustrasinya ya. Misalnya ini ada anak-anak ya. Anak-anak itu cocoknya mengambil sampah atau menyapu ya. Sedangkan untuk orang dewasa, ini bisa membersihkan bantaran sungai ya, dan juga memotong ranting atau cabang-cabang pohon ya. Kemudian ada juga ibu-ibu ya. Ini cocoknya adalah dengan menyapu. Mereka walaupun ya saling berbeda kerja baktinya ya, tetapi mereka memiliki kepentingan bersama ya, yaitu membersihkan lingkungan desa. Lanjut di halaman 189. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut.
mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Nah, ini adalah pekerjaan yang cocok untuk anak-anak ya, dengan menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Nah, ini adalah salah satu penyebab terjadinya banjir ya anak-anak, yaitu dengan membuang sampah sembarangan ya. Kalau terjadi hujan ya, maka jika saluran air tersumbat oleh sampah ya, maka bisa terjadi banjir. Nah, ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi atau gambar. Ini ada Edo dan Udin sedang memunguti dan membuang sampah pada tempatnya ya. Lanjut di halaman 190. Nah, di situ ada suatu percakapan ya. Bacalah percakapan mereka berikut ini. Sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Nah, ini ada Dayu ya. Nah, Dayu berkata, senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Kemudian Beni menanggapi, betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Kemudian ini Siti ya, Siti berkata, semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak terjadi banjir. Nah, kemudian Lani juga menanggapi, untungnya cuaca cerah, semua warga ikut kerja bakti ya. Nah, ini adalah ucapan syukur dari Lani ya. Nah, karena cuacanya cerah, semua warga bisa mengikuti kerja bakti. Ini ada Edo ya. Nah, Edo juga berkata, inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Ya. Nah, tadi kan pekerjaan mereka berbeda-beda ya dalam membersihkan lingkungan. Nah, tetapi mereka memiliki kepentingan bersama ya, memiliki kepentingan yang sama, yaitu membersihkan lingkungan desa yang bertujuan untuk menghadapi musim hujan agar tidak terjadi banjir. Ya, halaman 191 ya anak-anak. Menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Nah, ketika musim hujan akan tiba, tentunya warga di daerah kita sudah mempersiapkan ya, yaitu dengan bersatu membersihkan lingkungan ya, yang perlu dibersihkan atau yang perlu dibereskan ya, agar ketika musim hujan tiba tidak terjadi banjir. Ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk kerja bakti, bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Nah, misalnya ketika di daerah kalian ya, nah, misalnya musim hujan akan tiba, nah tentunya para warga atau para penduduk di daerah kalian tentunya sudah mempersiapkan kerja bakti ya. Nah, maka dari itu kalian juga
harus ikut ya, harus ikut membantu dan mengajak teman-teman kalian ya, teman-teman kalian untuk mengikuti kerja bakti tersebut. Nah, misalnya seperti tadi ya, seperti Edo dan teman-teman yang lain tadi ya, dengan memunguti sampah agar tidak menyumbat di saluran air ya, agar tidak terjadi banjir. Nah, itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman ya, walaupun pekerjaan yang mereka lakukan saat kerja bakti berbeda ya, tetapi memiliki kepentingan yang sama, yaitu membersihkan desa agar tidak terjadi banjir saat musim hujan tiba. Nah, ini adalah ilustrasi ketika kerja bakti telah selesai ya, kemudian kepala desa mengumpulkan warganya lagi dan mengucapkan terima kasih ya, karena mereka sudah bersatu membersihkan lingkungan. Ya, masih di halaman 191. Kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Nah, berikut informasi yang diperoleh oleh Udin. Nah, anak-anak simak baik-baik informasi yang didapat oleh Udin ya. Anak-anak buka halaman 192. Ini judul bacaannya ya, perbedaan cuaca dan iklim. Nah, ini definisi cuaca atau pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Nah, di pembelajaran kemarin anak-anak sudah pernah dapat ya ini ya, pengertian tentang cuaca ya. Cuaca itu dapat diamati dalam waktu yang singkat ya. Bisa dalam jam ke jam ya, atau dari hari ke hari. Itu adalah pengertian cuaca. Ini ada contohnya ya. Misalnya pada pukul 7 pagi ya, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa sejuk. Akan tetapi pada pukul 14.00, nah ini kalau dibaca pukul 2 ya, pukul 2 siang, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup terlalu kencang ya. Nah, ini adalah cuaca ya, dapat diamati dalam waktu yang singkat ya. Pagi hari cuacanya cerah, nah ketika siang menjelang sore cuacanya berubah ya, udara makin panas ya. Nah, yang tadinya pagi tadi sejuk kemudian jadi panas. Nah, ini adalah contoh ilustrasi ya, atau peristiwa mengenai cuaca. Ya, masih di halaman 192 ya, masih di bacaan perbedaan cuaca dan iklim. Nah, kita lanjut di definisi iklim atau pengertian iklim ya. Tadi pengertian cuaca, sekarang pengertian iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama ya, sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah-ubah ya. Ini berbeda dengan cuaca ya. Kalau cuaca dapat diamati dalam waktu yang singkat ya, sedangkan iklim dapat diamati dalam waktu yang lama, ini sekitar 11-30 tahun. Nah, kemudian iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah-ubah. Nah, sedangkan cuaca itu sifatnya tidak stabil ya, dan mudah berubah-ubah. Ya, sudah dicontohkan tadi ya. Kalau pagi cuacanya tadi cerah dan sejuk ya, kemudian siangnya jadi panas, ya, udaranya terasa panas. Itu kan berbeda ya, mudah berubah-ubah.
Kemudian iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda juga. Nah, kemarin anak-anak juga sudah tahu ya. Kemarin itu di antara negara Indonesia dengan negara Jepang itu kan memiliki iklim yang berbeda ya. Karena letak tempatnya juga berbeda. Letak tempat di bumi ya maksudnya ya. Kalau iklim di Jepang itu iklimnya subtropis, kalau di Indonesia iklimnya tropis ya. Dan iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda juga. Nah, Indonesia memiliki 2 musim, sedangkan di Jepang memiliki 4 musim ya. Indonesia memiliki musim kemarau dan musim hujan, nah, sedangkan di Jepang memiliki musim semi, musim gugur, musim panas dan musim dingin. Nah, itu yang 4 musim yang ada di Jepang ya. Nah, ini adalah definisi antara cuaca dan iklim ya. Dapat dibedakan ya anak-anak. Oke, kita lanjut di halaman 193. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Nah, tentunya sudah ya, kalian sudah mengamati tadi bacaannya. Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Nah, kira-kira informasinya apa saja yang kamu peroleh ya dari bacaan tadi? Diskusikan bersama temanmu. Nah, anak-anak bisa mendiskusikannya bersama orang tua kalian ya. Identifikasi informasi dalam teks bacaan tersebut. Lalu tuliskan pokok-pokok informasinya pada kolom yang tersedia berikut. Nah, ini kolomnya ya, ada di halaman 193. Ada 7 informasi yang akan kalian peroleh dari bacaan itu ya. Nah, ini ada informasi tentang cuaca dan informasi tentang iklim. Nah, di situ juga sudah dicontohkan 1 ya. Ini contoh yang ada di buku ya. Kalau cuaca itu meliputi daerah tertentu saja ya. Nah, di daerah yang lain bisa berbeda ya. Nah, kalau iklim ini meliputi daerah yang luas. Nah, bahkan satu negara itu memiliki iklim yang sama ya. Nah, berbeda ya antara cuaca dan iklim. Setelah itu, anak buka halaman 194. Di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sesekali mereka meloncati genangan air. Terkadang loncatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah. Udin melihat cara Beni meloncati genangan air. Udin meminta Beni mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Beni lalu mengajak teman-teman ke rumah ayah Beni yang akan mengajari mereka meloncat. Nah, ini adalah ilustrasinya ya, atau gambarnya. Nah, ini Udin dan teman-teman ya, yang sedang meloncati genangan air. Oke, lanjut di halaman 195. Mereka pun tiba di rumah Beni. Ayah Beni sedang duduk di teras rumah. Beni meminta ayahnya untuk mengajari teman-teman cara meloncat. Ayah Beni lalu meminta Edo dan Udin untuk melepas sandalnya. Sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Nah, ini dengan jarak sekitar 1 meter. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini sandal diletakkan dengan jarak 1 meter ya. Kemudian ini ayah Beni berkata, "Anak-anak, perhatikan baik-baik dan amati cara saya meloncat dan mendarat. Siap?" Kemudian anak-anak juga menjawab siap ya. Kemudian ini gambar ya, gambar posisi ayah Beni ketika
posisi awal dan sampai posisi akhir ya ketika meloncat. Ini posisi awalnya seperti ini ya, badannya agak dibungkukkan, kemudian lututnya ditekuk ya. Ini posisi yang pertama. Kemudian posisi yang kedua sudah mulai meloncat ya. Nah, ini meloncat. Kemudian ini posisi yang ketiga. Nah, ini posisi akan mendarat ya. Posisinya seperti ini. Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi mendarat ya. Nah, kakinya lurus. Nah, ini posisi yang terakhir. Nah, ini adalah cara Ayah Beni ya. Ayah Beni mengajari mereka meloncat. Nah, untuk prakteknya nanti ketika ada materi PJOK ya anak-anak, mungkin di hari Kamis ya. Nah, untuk saat ini anak-anak kerjakan latihan soalnya ya. Perhatikan latihan soalnya. Nah, ini ada 5 latihan soal ya anak-anak. Semuanya pilihan ganda. Anak-anak kerjakan dengan teliti ya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, tidak terasa ya pembelajaran hari ini telah selesai. Itu adalah materi yang bisa Ustadz sampaikan di tema 5, subtema 4 dan pembelajaran 2 ya. Semoga anak-anak dapat memahami materi di pembelajaran hari ini. Ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu kalian ya yang telah membimbing kalian dalam melaksanakan BDR hari ini. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Dan satu lagi, jangan lupa sholat duhanya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.